Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di kota Bandar Lampung, ibu kota dari Provinsi Lampung. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu, pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia mengenakan pakaian adat Provinsi Lampung. Nah, pada saat ini saya sudah bersama dengan petugas yang memang sudah ditugaskan untuk membantu mengenakan pakaian adat Lampung pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, apa kabar nih? Baik, Iya, oke. Kak Dendi mungkin bisa sedikit perkenalkan diri kepada para penonton semuanya. halo, nama saya Dendi. Saya anggota Dekranasda Provinsi Lampung eh, dan juga ASN, juga owner Glamazon. Oke. Oke. Nah, sekarang kita nih lagi di butiknya ya, lagi di Glamazonnya. Dan kita ingin tahu lebih dalam lagi nih, Kak. Bagaimana ceritanya Kak Dendi bisa ditunjuk sebagai petugas yang membantu Bapak Presiden Republik Indonesia mengenakan pakaian adat Lampung pada saat upacara kemerdekaan kemarin? Oke. Jadi di awalnya karena Ibu Ketua Dekranasda yaitu Ibu Riana Sari Arinal adalah istri dari Gubernur kita, sebagai pengurus Dekranasda, beliau meminta saya sebagai anggotanya untuk mempersiapkan sebelumnya seminggu sebelum keberangkatan. Provinsi Lampung itu diberitahu kalau Pak Presiden mungkin akan mengenakan pakaian adat Lampung, karena hal itu kan belum pasti ya. Nah, jadi 1 minggu kita bikin tutorialnya dulu. Jadi tutorial pembuatan video pemakaian baju adat Lampung. Nah, itu 1 minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalunya, yang baru kemarin ini, saya ditelepon sama Ibu Vera dari Dinas Pariwisata. Sepertinya Pak Presiden jadi akan menggunakan baju adat Lampung, gitu loh. Jadi beliau menyuruh kira-kira ngobrol dulu lah Bu Vera, siapa yang akan ditunjuk. Saya bilang lapor dulu kan. Setelah lapor dulu ke Ibu, ke Bapak, maka diputuskanlah memerintahkan saya yang berangkat gitu untuk ke Jakarta, ke istana. Oke, berarti untuk pemilihan pakaian adat Lampung yang dikenakan pada saat upacara 17 kemarin itu memang sudah ditunjuk langsung ya dari Iya. Presiden ya? Kalau dari pihak istana sudah meminta memberikan 2 gambar, yaitu gambar dari Pepadun dan Saibatin. Nah, kita mempersiapkan 2 itu. Sebenarnya di hari Selasanya pakaian itu sudah jadi, dan pertimbangan untuk mengenakan pakaian tersebut sudah istilahnya dikoreksi oleh penyimbang adat sini, yaitu Bapak Ansori Jausal. Jadi pakem dan segala macamnya itu sudah dikoreksi oleh Pak Ansori Jausal bersama beberapa tim, dihadiri Ibu, dihadiri Pak Gubernur gitu. Oke, jadi artinya pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden itu memang sudah benar-benar terverifikasi ya, Kak ya? Sudah terverifikasi. Betul, tidak sembarang-sembarangan Tidak begitu sembarangan, ya? iya. Oke, berarti untuk pakaian adat yang dikenakan oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin itu konsepnya mengusung Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir atau bagaimana, Kak? Kemarin itu kan yang diminta adalah pakaian yang tidak berat, ya kan. Jadi pertimbangan Pak Presiden juga kan upacara juga lumayan lama, memakan waktu. Betul. Nah, jadi memilih yang simple. Nah, kita siapkan yang simple. Yang simple itu tersebut sudah dikoreksi, diverifikasi oleh Pak Ansori Jausal. Jadi memang itu kalau kita sebagai anak muda mungkin yang kita tidak tahu kalau tapis itu kan tidak boleh dipakai oleh pria. Betul. Jadi kain tapis itu tidak boleh dipakai pria kalau untuk acara adat. Nah, jadi banyak yang bilang kain tumpal itu kok kain songket katanya. Nah, padahal itu memang aslinya ya seperti itu gitu. Karena kan itu dipakai untuk upacara kenegaraan, yang pakai juga sudah raja ya, Pak Presiden tuh
raja di atas raja malahan karena presiden. Jadi dari pepadun. Ya, oke. Berarti pakaian yang dikenakan kemarin itu khususnya pada bagian sinjangnya, sinjang tumpalnya itu berarti itu memang asli dikenakan juga oleh masyarakat Lampung di sini. Iya, benar sekali. Iya. Berarti soalnya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa keuntungannya dari ini ada karena orang bertanya-tanya, jadi orang banyak Google kan, banyak Google kayak saya yang sebelumnya nggak tahu atau teman saya nggak tahu kok itu songket. Nah akhirnya tahu gitu kan. Jadi ya bagus juga sih dengan adanya pro kontra segala macam. Ada yang bilang tidak pakai selendang segala macam. Akhirnya kan keluar juga di Google, di sosmed, di Facebook keterangan beberapa pakaian adat Lampung. Jadi ya bagus sih, dengan pro dan kontra itu ada positifnya gitu. Betul. Jadi masyarakat ingin tahu sehingga mencari kebenarannya gitu ya. Sebenarnya apa ya gitu. Karena ternyata banyak, kalau di Google tuh ada sekitar 10-an pakaian adat kawinan itu kan. Berarti pakaian adat yang dikenakan kemarin itu adalah menggunakan pakem pepadun. Iya. Maunya kita sih itu jangan pakaian Lampung aja. Betul. Karena kan buat nasional. Betul. Ya kan. Iya. Itulah pakaian adat Lampung, tapi kalau misalkan bertanya-tanya itu Lampung mana, baru kita jawab Lampung Pepadun begitu ya. Oke, betul sekali. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengkotak-kotakan Saibatin dengan Pepadun, kemudian Sungkai dengan Abung atau yang lainnya gitu kan ya. Tapi itulah pakaian adat Lampung ya. Mungkin kita di masyarakat Lampung di sini bertanya-tanya Lampung bagian mana, baru kita bisa jelaskan gitu ya. Oke. Nah Kak, saya mau bertanya nih terkait pakaian yang dipakai kemarin, mulai dari bagian kepala ya. Nah kalau bagian kepala sendiri ya biasanya kan menggunakan kopiah emas ya. Oke, nah kemarin itu menggunakan topi khas Lampung, kikat. Itu apa namanya Kak? Itu sebenarnya kikat ya, manuk merem, atau ada beberapa ada puyuh merem namanya. Cuman kemarin kan dimodifikasi dengan batu dari Tanjung Bintang, Batu Lampung Selatan. Jadi ada batu kecubung. Jadi dihiasi dengan batu kecubung, ya kan? Selain bisa mempromosikan potensi alam, dengan kita sekalian promosi baju, promosi potensi alam. Karena Pak Presiden ketika mengenakan topi itu, dia bertanya ini apa? Ini batu kecubung dari Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Jadi sekalian promosi kalau kita punya potensi batu kecubung gitu. Oke Kak, selanjutnya selain memakai kikat manuk merem atau ada juga yang menyebutnya puyuh merem, itu menggunakan selempang juga ya? Selendang bujur sangkar namanya ya. Dengan arti bahwa memberikan filosofi dari selendang tersebut tersampir dari pundak kanan ke kiri, itu menambah kewibawaan para pemimpin. Setelah dipakaikan selendang, lalu pakaikan ikat pinggang, ya kan, atau bulu serti yang berguna sebagai aksesoris tradisional untuk keris atau terapang namanya. Jadi pada bagian ikat pinggang bulu serti ya tadi ya, itu diselipkan terapang. Harusnya, tapi itu tidak kan. Karena terlalu banyak mungkin ya nanti. Iya, terlalu berat nanti. Terlalu berat. Sedangkan upacara kan lumayan lama ya kan. Oke, terus selanjutnya menggunakan tumpal ya, atau sarung sinjang ya, sinjang tumpal ya. Jadi tumpalnya juga saya bentuk segitiga. Ketika menggunakannya, ketika memakaikannya ke Pak Presiden, saya jelaskan karena Pak Presiden kan tentunya sudah menikah, jadi bentuk tumpalnya juga di bawah dengkul dan berbentuk segitiga. Oke, nah jadi ini penting sekali pada bagian pemakaian sinjang tumpalnya, di mana pria yang sudah menikah itu harus melebihi lutut ya. Oke, buat para bujang atau makanai, sinjang tumpalnya berarti di atas lutut. Di atas lutut. Oke, itu perbedaan yang mungkin perlu digarisbawahi ya, supaya kita juga sebagai orang Lampung sama-sama paham gitu ya. Oke, selanjutnya Kak pakai apa lagi? Sudah itu aja ya. Oke, dilengkapi dengan kawai handa ya, baju putih ya. Baju putih, celana putih. Iya, baju putih dan celana putih. Oke Kak, setelah Kakak membantu proses kemarin, itu mulai dandannya, mulai memakai pakaiannya itu sejak jam berapa Kak? Saya cerita dari perjalanan dulu ya. Boleh, silakan. Jadi ketika sampai di Jakarta kan, saya harus menunggu dari tim istana. Jadi tim istana tersebut akan PCR
swab PCR dulu, baru bisa masuk ke istana. Jadi hari Senin itu saya menunggu, saya diputus ke rumah sakit untuk PCR. Itu deg-degan juga karena kalau positif kan siapa yang mau memakai, karena Betul. hanya nama saya yang masuk ke istana. Bismillah aja ya. Nah, jadi 3 jam setelah PCR alhamdulillah negatif. Setelah negatif baru kita dikasih tahu jam 5 sore kalau pakaian akan dipakai adalah pepadun yang berwarna putih. Yang diperiksa PCR juga negatif, maka boleh. Pagi-pagi jam 7 saya dijemput, ya, dijemput dari pihak istana, lalu datang ke istana. Nah, di situ nunggulah beberapa 3 kali di ruang tunggu, sampai akhirnya di ruang kepresidenan. Nah, menunggu di situ saya ditanya juga sama sana, menanyakan perlengkapan ya kan, perlengkapan apa yang saya bawa, seperti apa gitu, ya kan. 2 jam menunggu, 2 jam lebih menunggu, baru masuk ke ruang tunggu, ruang gantinya Pak Presiden. Proses pemakaiannya tidak lama, jadi mungkin hanya sekitar 10-15 menit nyampe. Wow, cepat juga ya. Ya. Oke. Oh, berarti pada saat pemakaian Bapak Presiden Jokowi sudah mengenakan baju putih dan celana putihnya ya? Tidak. Beliau datang belum mengenakan baju putih karena di ruang ganti tersebut baru ganti. Oh, oke. Pakai celana dulu, celana putih, lalu pakai tumpal, menjelaskannya pemakaian tumpal, lalu jas putihnya, lalu selendangnya, pecinya itu ya 10-15 menit lah. Wow, cepat sekali ya? Iya, cuma saya mohon izin ke Pak Presiden, saya bilang, Bapak nanti setelah saya pakaikan, saya koreksi. Jadi saya koreksi dari mulai bawah sampai atas, saya bilang gitu. Jadi saya tidak menyuruh beliau berputar, tapi saya yang berputar melihat hasil pemasangan tersebut. Oke. Bagaimana perasaan kakak pada saat sedang memasangkan pakaian Bapak Presiden? Ya, perasaannya pasti gugup itu dari hari Minggu ya, Minggu. Karena ini adalah beban besar yang dibawa, karena kita masyarakat Indonesia kan semuanya bisa jadi juri. Betul. Ya kan? Begitu kita melakukan kesalahan pemasangan, saya waduh, bahaya kan? Betul. Nasional, banyak orang yang bakal bisa menghakimi. Jadi itu udah beban berat di pundak saya. Ternyata ya alhamdulillah begitu selesai, saya foto, saya koreksi ulang, terbalik atau tidak pemasangannya, ya. Rapi. Simpel juga ya, nggak terlalu banyak aksesoris seperti itu ya Kak ya. Oke. Nah, selanjutnya selama proses pemasangan pakaian adat Lampung untuk Bapak Presiden Joko Widodo, apakah Bapak Jokowi sempat bertanya-tanya tentang ini apa seperti itu? Ya, spesifik bertanya. Kalau untuk tumpal, untuk baju sudah biasa. Yang bertanya, yang spesifik bertanya adalah topi, karena di situ ada batu dari Tanjung Bintang tersebut, batu kecubung. Ya, dia bertanya tentang batu tersebut karena mungkin batu lebih menarik ya kan. Betul. Untuk ditanya. Iya. Terus selendangnya dan tumpalnya juga sempat ditanya atau Bapak Jokowi ada komentar lain? Karena waktu memasangkan itu ketika pemasangan saya sudah jelaskan. Jadi misalnya Bapak pakai tumpal, ini namanya ini, maknanya ini, filosofinya ini, itu saya sudah jelaskan gitu loh. Oke. Nah, setelah Bapak Presiden selesai memakai pakaian adat Lampung dan kemudian menuju istana, apakah Kak Dendi ikut mengawal juga atau bagaimana? Ketika selesai, kami diajak foto bersama yang di luar itu, beliau naik mobil langsung berangkat, kami disuruh nunggu dan ikut upacara di ruang tunggu saja sampai selesai. Nah, sampai udah selesai semua konfirmasi, karena ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan di situ terkait dengan informasi kontak dengan ibu gubernur di Lampung. Setelah selesai jam 12 kami baru meninggalkan istana, diantar pulang. Oke, berarti itu perjumpaan terakhir dengan Bapak Presiden ya? Iya, benar. Oke, terus setelah perjumpaan tersebut, apakah sempat ada ngobrol-ngobrol Pak Jokowi menyampaikan apa sesuatu gitu untuk masyarakat Lampung atau untuk kakak pribadi? Kalau Pak Jokowi kan, Pak Presiden sangat bangga bisa menggunakan pakaian tradisional, karena ini sudah yang beberapa kali kan dipakai. Jadi sangat menarik melihat perbedaan antara daerah satu ke daerah lainnya gitu.
Jadi ada perbedaan sesuai kultur atau budaya masing-masing daerah. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Kak Dendi sempat bertanya kepada mungkin perwakilan dari pihak istana, kenapa di tahun 2021 ini pakaian yang dikenakan adalah pakaian adat Lampung? Itu adalah usaha dari Pak Gubernur ya kan, bagaimana hubungan baik antara Pak Gubernur dengan Pak Presiden. Jadi karena ya nggak sembarangan kan, maksudnya bisa kedapatan tahun ini dipakai oleh Presiden. Betul. Jadi itu ada peran dari Ibu Gubernur dan Bapak Gubernur berusaha berjuang agar Pak Presiden memakai pakaian adat dari Lampung. Oke, nah berarti pakaian adat Lampung yang kemarin Kak Dendi bantu mengenakan untuk Bapak Presiden Jokowi, itu apakah koleksi kakak pribadi atau koleksi Ibu Gubernur atau koleksi siapa? Yang dipersiapkan oleh Ibu Gubernur. Saya hanya bertugas untuk memakaikan Pak Presiden. Oke, wah berarti kita patut mengucapkan terima kasih juga ya untuk Ibu Gubernur yang sudah turut membantu mempersiapkan pakaian adat Lampung yang dikenakan pada saat upacara 17 Agustus kemarin. Oke. Nah Kak, setelah Kakak kemudian membantu Bapak Presiden Jokowi untuk mengenakan pakaian adat Lampung, pertanyaan berikutnya yang cukup membuat saya juga penasaran gitu Kak, yaitu kenapa Ibu Iriana itu tidak memakai pakaian adat Lampung juga mengenakan tapis mungkin, kenapa mengenakan songket gitu? Ya, itu saya tanyakan dengan ajudan Ibu Iriana, ajudan pribadinya. Saya tanya kenapa Ibu Iriana tidak pakai dan memakai baju apa sekarang. Jadi beliau hanya menjawab Ibu Iriana memakai koleksi pribadi, tidak menyebutkan alasannya. Jadi hanya memakai koleksi pribadi saja. Iya, koleksi pribadi. Kalau kain songketnya itu sempat ditanya nggak songket dari mana gitu? Tidak ditanya. Oh, tidak sempat tanya gitu kan ya. Oke. Nah, Kak, setelah kemudian Kakak membantu Bapak Presiden Jokowi, kemudian Kakak apakah sebelumnya pernah berpikir atau bermimpi gitu mau mengenakan pakaian gitu kan ya untuk Bapak Presiden Jokowi? Nggak ada sih, nggak ada pemikiran bakal, karena sebelum ini juga dadakan kan, jadi tidak ada pemikiran sampai sejauh itu, nggak ada, karena walaupun pakaian itu dikirim kemarin juga, saya hanya membantu membuat video tutorial yang akan dikirim ke istana gitu. Oh, jadi sebelum baju Provinsi Lampung terpilih untuk dikenakan, berarti ada video tutorialnya dulu? Karena mungkin ini kan banyak provinsi-provinsi dan kabupaten kota lainnya yang mengirimkan baju adat gitu. Oh, berarti sudah melalui sebuah seleksi gitu ya Kak ya? Iya, seleksi. Oke, apakah Kakak pernah dapat info dari pihak istana mungkin ada berapa sih yang kabupaten kota atau provinsi yang mengirimkan pakaian adatnya untuk dikenakan pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun mungkin ini? bisa lebih dari 20 ya, karena semua provinsi, kabupaten kota ingin berlomba-lomba ingin betul. Karena udah menjadi agenda tahunan. Jadi tidak aja presiden di istana itu, tapi staf, ajudan semuanya ketika 17 Agustus kemarin memakai pakaian adat dan berbeda-beda, dan mereka dilombakan gitu. Oh, begitu, betul-betul sekali. Makanya kalau kita melihat di tayangan kemarin di televisi atau di di kanal YouTube gitu ya, kita bisa menyaksikan ya beberapa petugas ataupun yang lainnya itu mengenakan pakaian adat juga ya dari berbagai macam daerah di Indonesia ya. Oke. Nah, berarti apakah pakaian adat yang tadi dikirimkan dari berbagai macam daerah gitu kan ya, kemudian tidak dikenakan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu dikenakan oleh staf-stafnya gitu atau bagaimana? Atau ya sudah berarti enggak gitu? Iya, tidak. Karena kalau staf-staf kan mereka memakai pakaian sendiri. Oh, berarti koleksi pribadi tadi ya. Oke. Nah, oke Kak, itu ya Kak pengalaman yang tentunya itu luar biasa sekali untuk Kakak gitu kan ya. Tentunya ini melalui sebuah proses yang tidak gampang, Kakak ditunjuk begitu saja, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Benar sekali. Gitu. Nah, apakah Kakak memang sudah berproses dengan kain-kain Lampung, hal-hal yang berbau dengan unsur-unsur etnik Lampung? Karena kan saya sebagai anggota Dekranasda itu, Dekranasda itu kan Dewan Kerajinan Nasional, ketuanya Ibu Riana Sari, Harinal, Ibu
Ibu Gubernur. Mm-mm. Nah, di situ memang sudah berkecimpung tentang kerajinan Lampung, tidak hanya apa namanya kerajinan apa Nah, ya? berupa alat-alat saja Iya, gitu ya. tapi wastra, Mm-mm. kain-kain Lampung juga kan menjadi satu tugas kita untuk mempromosikan wastra Lampung tersebut. Oke. Nah, terus kakak ini punya butik sendiri. Koleksinya ada koleksi apa saja, Kak? Nah, kebetulan saya kan akibat dikarenakan ikut berkecimpung di dunia kerajinan, udah dulu banyak di belakang layar membantu membantu para perajin membuat suatu pola segala macam, memberi info kira-kira yang modern yang bisa dipakai, yang kekinian gitu. Jadi akhirnya saya juga tertarik untuk membuatnya karena ini prosesnya yang saya lebih digital, jadi lebih modern dan lebih mudah mungkin pembuatannya. Nah, saya proyeksikan ke dalam bentuk jilbab, baju pria, wanita gitu. Wow, luar biasa ya. Berarti kakak buka butik sendiri ya? Iya. Oke, nah sekarang kalau kain yang kakak kenakan ini Jaket. apa nih modelnya, motifnya? Kalau saya kan mengambil motif tapis, jadi motif tapis saya ambil di sini ya. Di sini tapi dalam sentuhan yang lebih modern. Berarti ini bukan asli tapis ya, hanya motifnya Bukan, ya? hanya motif printing betul. di atas parasut, bisa dibilang seperti parasut juga kan. Dikasih ribs juga, ini dikasih ribs jadi lebih seperti jaket bomber. Wow, kan? jadi ini bisa dicuci ya kak ya? Soalnya aku punya koleksi juga kak, kain kaos gitu, kaos tapis, ada motif tapisnya, bingung kadang mau nyucinya gitu. Itu kan di kaos. Betul, kan? betul. Kalau ini kan printing ya, kalau printing motifnya itu jadi lebih gampang untuk mencucinya ya? Jadi ya, kalau printing kan lebih untuk komersil, lebih anak muda, jadi yang pengen ya pemula-pemula yang pengen pakai tapis tapi nggak mau repot berat dan ya berat lah istilahnya kan, ringan. Kalau ini kan ringan, bisa dipakai hari-hari sambil hangout gitu ya, dan mempromosikan yang dipakai itu apa gitu loh, ternyata tapis gitu kan. Betul. Oke, jadi di sini kakak banyak mengkreasikan ya semuanya wastra-wastra khas Lampung ya. Oke, berarti entah dari Lampung mana saja kakak ambil ya? Iya. Oke. Nah, apa kendala-kendala yang kakak hadapi selama kakak mungkin melakukan proses dengan kain-kain ini hingga menjadi karya yang luar biasa? Karena saya mengerjakan sendiri ya kan, jadi ya semua mengikuti apa yang saya mau gitu kan. Jadi saya tidak tergantung dengan orang dalam proses pembuatannya. Jadi pola-pola yang saya buat itu murni hasil dari saya, cuman mengambil motif dari tapis gitu, cuman dibentuk ulang, terkadang dibentuk ulang, terkadang bentuk asli. Tetapi banyak kalau kita mengikuti konsumen, mereka lebih suka yang mengikuti asli dan ramai gitu, maksudnya ya kan, meriah gitu. Oke. Ya, nah kak, mungkin ini pertanyaan berikutnya yaitu seandainya nih mungkin para penonton di luaran sana ingin membeli karya kakak gitu, itu kalau mau beli apakah bisa via online? Kalau misalkan offline itu butiknya atau tokonya ada di mana? Saya bisa di Instagram Glamazon, belakangnya E-nya 3, Glamazoni. Butik kecil saya ada di Muhammad Yamin 52 A, Rawa Laut, Bandar Lampung. Oke, daerah Teluk Betung ya, Kak? Ya, belanjanya sih kita online ya, Lampung Timur, Tengah, Tuaba, Tanggamus itu online. Tapi kalau yang mungkin di sekitar Bandar Lampung, ingin ke sini langsung ya. Oke. Nah, oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan kakak untuk anak muda Provinsi Lampung yang ingin berkiprah di dunia perwastraan khususnya Lampung, kain-kain Lampung? Ya, jadi untuk berusaha di bidang ini masih terbuka luas sebenarnya kan. Jadi tergantung keinginan kita menggali potensi wastra Lampung. Jadi sebenarnya dominasinya itu masih sedikit. Maksudnya beberapa orang yang berusaha di bidang ini itu belum terlalu banyak gitu. Cuman memang dibutuhkan ya kemauan dan keahlian juga gitu loh. Jadi masih banyak yang bisa digali. Misalnya juga maduaro dari tulang bawang, ya kan,
belum ada juga yang spesifikasi untuk membuatnya tersendiri dalam satu usaha gitu loh. Oke, jadi artinya untuk anak muda masih terbuka kesempatannya Iya, ya. benar. Oke, Kak Dendi, terima kasih atas informasinya yang luar biasa. Saya doakan sukses terus untuk bisnisnya, untuk butiknya. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan kakak. Itu, Sama-sama. masya Allah, itu rezeki sekali untuk saya, gitu kan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pokoknya atas informasinya yang sangat berharga dan senang bersyukur bisa berjumpa dengan kakak, penata ataupun pengatur ya, pengatur untuk membantu memakaikan pakaian adat Lampung pada saat Bapak Presiden Jokowi mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Nah, Kak, mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Oke. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berkarya dan tentunya termotivasi untuk membuat sesuatu hal-hal baru, terobosan-terobosan baru agar kita semakin produktif walaupun di masa pandemi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.